Yvensius Tukung, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang saat ini fokus dalam memberikan pemahaman kepada kaum milenial Kota Kupang untuk dapat memahami literasi keuangan. Yven mengatakan informasi terkait seperti apa siklus perencanaan penganggaran dalam kegiatan organisasi maupun di tingkat pemerintahan seperti anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah. Sejak dini diajarkan secara makro proses kebijakan yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah perlu diketahui oleh generasi milenial. Nah, itu kaitannya nanti dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, gimana prosesnya itu kan menurut saya sejak dini harus mereka ketahui. Dan teristimewa sekali adalah apa kepentingan kita. Kita ketahui Indonesia ini kan masih masuk dalam negara berkembang dan masih dalam mengalami kesulitan dari sisi postur anggaran, di mana kita selalu mengalami defisit dari sisi proyeksi belanja langsung yang ada kaitan dengan kepentingan langsung masyarakat. Misalkan saja konkretnya adalah ada masih sekian infrastruktur yang belum terurus, jalannya belum bisa dibenahi, diperbaiki, kemudian lampu jalan, ataukah misalkan ruangan kelas atau sekolah, misalkan gedung dan lain sebagainya. Itu kan kaitan dengan kekuatan keuangan kita yang masih terbatas. Nah, di saat yang sama kalau misalkan kita ketahui bersama dari sisi politik ya, kebijakan politik atau politik kebijakan itu, daerah itu bisa maju, negara itu bisa maju kalau kemudian sektor swastanya kuat gitu. Nah, dengan adanya literasi ini atau kemudian literasi ekonomi atau keuangan, atau misalkan kita sejak dini memperkenalkan hal ini dan mereka, mudah-mudahan kita berkeyakinan bahwa mereka juga bisa menjadikan itu sebagai pedoman bagi mereka untuk pasca kuliah. Mereka udah tahu kemana mereka pergi gitu loh. Jadi kalau misalkan hari ini Kota Kupang masih minim jumlah pengusahanya, NTT itu masih minim pengusahanya, Indonesia itu masih terbatas jumlah pengusahanya. Atau dengan kata lain adalah mestinya kalau menuju nyetel ke negara maju atau daerah maju, dia harus di atas 7% pengusahanya. Nah, kalau kita masih jauh di bawah, nah apakah nunggu bank harus gerakan literasi, ya kan? Atau nunggu kelompok swadaya masyarakat? Ya, kami juga politisi punya tanggung jawab melalui. Dengan melibatkan kaum milenial dalam kegiatan reses, generasi muda atau kaum milenial Kota Kupang dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Kupang. Sebagai seorang politisi, sudah menjadi tanggung jawabnya melalui ruang yang dimiliki sebagai anggota DPRD. Kelompok milenial ini kan juga bagian dari yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Maju dan tidak majunya itu sangat juga ditentukan oleh mereka. Karena itu menurut saya percaya mereka itu adalah memainkan peran yang sangat strategis. Saya ingin dengar dari mereka apa sih persoalan-persoalan di seputar mereka gitu. Jadi di mana kos mereka tinggal, di mana rumah mereka berada, di mana mereka bergaul. Mereka bisa melihat langsung perkembangan pembangunan. Ada problem apa di situ? Ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, ada masalah pembangunan, ada masalah ekonomi misalkan. Karena itu saya sebenarnya dengan melibatkan mereka di ruang reses seperti ini, saya sekaligus mengajak mereka, ayo peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan pembangunan. Jadi saya gambarkan mereka kira-kira gimana sih di lingkungan mereka, airnya bagaimana, infrastruktur jalannya bagaimana, lampu jalannya bagaimana, tempat sampahnya bagaimana, kebersihannya bagaimana, mungkin ada persoalan-persoalan, angka penganggurannya bagaimana gitu. Dipercayakan, diyakini bahwa mereka masih muda, mereka punya energi yang luar biasa, mereka masih punya kepolosan dan kejernihan dalam melihat segala sesuatu. Jadi karena itu saya menganggap mereka sebagai kekuatan yang bisa menopang saya dalam memaksimalkan fungsi peran saya selaku anggota DPRD Kota. Anggota DPRD Kota Kupang Dapil Oibobo tersebut mengatakan ruang formal reses sudah dilakukannya pada 3 kelurahan. Selain melalui ruang formal, juga lewat organisasi kampus, organisasi nasional, maupun organisasi kategorial menjadi fokus Yven. Hadir di tengah generasi muda dengan memahami keinginan, cita-cita, dan persoalan mereka akan menjadi kekuatan bagi pembangunan NTT. Kedepan, generasi muda Kota Kupang maupun NTT akan menjadi generasi hebat di masa depan. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.